Jadi memang banyak hal yang harus kalau dikatakan di sini akhirnya Kemenak itu hanya mengurusi umat Islam, itu tidak benar kalau menurut kerangka Undang-Undang Dasar atau kerangka menjalankan roda kepemerintahan dengan baik. Yang kali ini ingin saya sampaikan membahas seputaran informasi-informasi yang tentunya yang selalu menjadi pokok permasalahan dan yang selalu menjadi senjata utama bagi sebagian kelompok yang mengatasnamakan Islam di ranah negeri ini, yaitu masalah kriminalisasi ulama. Sebelum saya melangkah lebih jauh lagi, bahwa istilah kriminalisasi ulama ini harus benar-benar disikapi dengan bijak, dengan baik, dengan transparan, kemudian dengan pemikiran logika dan segala hal yang tentunya bagi kalangan publik ini mungkin belum begitu paham apa kriminalisasi. Yang jelas tujuan dari konten ini saya buat tentu semua ini untuk menjaga rasa persatuan kita sebagai umat Islam atau umat Muslim terbesar di negeri ini. Jangan sampai mau dipecah belah oleh sekelompok golongan yang mengatasnamakan Islam, yang seolah-olah mereka itu adalah Islam yang paling benar dan mereka harus dituruti. Ini yang perlu kita garis bawahi. Baiklah, sekarang ingin saya bahas dari beberapa media mainstream yang sudah saya baca, sudah saya analisis, dan kebetulan dari pengalaman saya pribadi tentunya tidak mudah dan tidak begitu saja saya berani atau memberanikan diri untuk memberikan sikap dan pandangan terhadap apa itu istilah kriminalisasi. Ini begini saudara-saudara, jadi di era setelah robohnya atau runtuhnya tembok kekuasaan Orde Baru, di situ muncul gerakan pembaharuan yang tadinya kita harapkan dengan gerakan pembaharuan itu membawa angin segar bagi perubahan iklim politik, bahkan iklim kekuasaan birokrasi di negeri ini. Karena selama ini kita tahu bahwa selama Orde Baru, walaupun kita paham bahwa Orde Baru itu membawa perubahan, tentu karena pada waktu zaman Orde Lama setelah perang kemerdekaan itu tentu banyak perubahan-perubahan yang harus disikapi. Nah, disinilah letak inti dari persoalan. Begitu era Orde Baru itu runtuh, kemudian muncul gerakan reformasi yang dikatakanlah poros tengah, itu ternyata di sini membawa misi tersendiri. Karena kita tahu setelah pergantian orde pemerintah beberapa presiden yang dimotori oleh gerakan poros tengah itu tidak memberikan satu titik cerah bagi kita semua umat Muslim, terutama mengenai kondisi perkembangan negeri ini, bahkan semakin carut marut. Terbukti dengan banyaknya kebebasan yang sudah diberikan pemerintah justru memberikan satu nuansa perpecahan, karena banyak sekali para ahli, pakar, dan tokoh-tokoh yang sudah ditokohkan dan sudah menjadi public figure memberikan pemahaman-pemahaman yang terkadang krusial, dalam arti pemahaman-pemahaman yang bisa memicu konflik baik internal, eksternal, baik itu di tingkat level atas maupun level akar bawah, yaitu Rusia. Jadi kembali saya ingin sampaikan bahwa istilah kriminalisasi ulama itu ya seharusnya tidak boleh terjadi, karena tentu semua ada dasar dan alasan. Sebagai contoh, mungkin dulu munculnya peraturan pemerintah tentang pembubaran kelompok HTI itu agar masyarakat paham
bagaimana cara kerja sistem kerja mereka, yaitu yang silent attack dengan menyerang sistem, yaitu menyerang aturan-aturan pemerintah yang memiliki undangan itu dibuat untuk melindungi apa yang menjadi kultur budaya serta kepribadian bangsa ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Seperti apa kriminalisasi itu dan bagaimana kriminalisasi itu bisa dilontarkan oleh kelompok-kelompok tertentu dan kenapa itu bisa terjadi. Jadi tentu pemerintah melakukan tindakan seperti kejadian kemarin yang sedang viral, yaitu penangkapan seorang anggota MUI ya, ini yang masih fresh. Tentu pemerintah memiliki dasar dan latar belakang yang tidak boleh dikatakan yang tidak semena-mena atau tidak sembarangan saja melakukan tindakan-tindakan preventif. Preventif di sini itu melindungi kondisi persatuan negeri ini. Karena kenapa? Kita tahu bahwa dengan dibekukannya kelompok atau organisasi HTI yang dari awal saya secara pribadi, karena alhamdulillah saya pernah hidup di lingkungan pondok pesantren yang notabene-nya saya sendiri di pondok NU, dan kita juga menjalin hubungan kerjasama pula dengan kelompok Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah sendiri juga terbagi, NU juga terbagi, tapi dari sudut pandang kami atau saya pribadi pada waktu itu hanya memandang bahwa hal-hal yang bisa memicu perpecahan di internal sistem undang-undang atau perundang-undangan itu harus segera ditindaklanjuti. Untuk itu seperti contohnya kasus pembekuan organisasi FPI HTI itu, pemerintah sudah melakukan serangkaian jalan, tidak serta-merta atau tidak boleh dikatakan tidak almarhum Didi Kempot, masih Didi Kempot, tidak ujung-ujung tidak mak bedunduk pemerintah melakukan tindakan, tapi sudah lama gerakan-gerakan mereka yang tersembunyi itu diamati oleh pemerintah. Seperti yang saya ketahui, bagaimana saya sendiri pernah berbicara, bahkan kita pernah diajak diskusi dengan salah satu sekretaris wilayah HTI, ya kan, di salah satu wilayah, ya, sekretaris wilayah HTI itu saya diajak berdialog. Nah, di sini makanya saya memberanikan diri dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat. Jadi dari dialog itu saya sudah sampaikan kenapa tidak sama-sama kita perbaiki, dalam arti tidak tanpa mengedepankan asas keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau asas sila pertama. Karena kalau kita masuk ke ranah sila pertama, nah ini nanti akan bahaya. Jadi kalau pada waktu itu saya sampaikan kepada sekretaris wilayah bahwa kalau Anda masuk wilayah itu nanti berhadapan dengan negara, dengan undang-undang perundang-undangan. Sedangkan Anda ingin merubah undang-undang. Sedangkan undang-undang itu dibuat, saya baca, sudah sesuai dengan kondisi kultur budaya, jati diri, jiwa bangsa ini yang dibangun oleh seluruh kultur budaya, agama, golongan, ras, suku, tetapi ingin disatukan dengan cara yang tidak menjiwai. Nah, ini saya sampaikan ini sebagai bukti bahwa saya tidak sekedar berbicara atau tidak sekedar saya membuat konten tanpa dasar yang kuat. Tentu semuanya didasari atas pengalaman hidup yang pernah saya alami langsung di kehidupan saya. Itu yang pertama, kenapa istilah kriminalisasi itu saya sampaikan tidak perlu dilontarkan sebagai senjata. Nah, lalu bagaimana kita sebagai warga untuk menanggapi atau merespon hal-hal seperti itu? Yang tentunya karena kita mayoritas umat muslim, umat Islam, kita secara keyakinan kita tentu memiliki ikatan batin yang kuat. Nah, disinilah kita tidak boleh walaupun kita memiliki ikatan batin, kita tidak boleh serta-merta memandang sebelah mata. Dalam arti dari sudut pandang apa kita harus bisa menyikapi bahwa kriminalisasi ulama, ya, kriminalisasi kepada ulama-ulama, tokoh-tokoh, gerakan-gerakan yang mengatasnamakan Islam itu kemudian dilontarkan oleh kelompok mereka. Lalu kenapa pemerintah melakukan tindakan-tindakan preventif? Tentu pemerintah tidak asal tangkap, atau mungkin pemerintah tidak asal melakukan tindakan-tindakan yang tanpa dasar dan sebab yang jelas. Jadi ini perlu saya garis bawahi bahwa masalah kriminalisasi utama ulama, sekali lagi saya sampaikan kepada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan diri Islam yang paling benar itu jangan sampai itu dilakukan lagi, karena tentu pemerintah memiliki cara sendiri
dalam melakukan kenapa sampai pemerintah melakukan road to show, ya kan, jalan untuk menampilkan apa yang mereka lakukan, yang seperti saya dengan cara menyerang sistem secara tersistem, makanya disebut tersistem, menyerang sistemnya apa, aturan-aturan, undang-undang, perundang-undangan. Mereka tidak konfrontasi, karena seperti kita ketahui selama ini bahwa konfrontasi mereka dengan melakukan cara-cara langsung, bahkan tindakan-tindakan yang brutalisme anarkis itu tidak menyelesaikan masalah. Akhirnya mereka sendiri bermasalah dan ditutup oleh pemerintah. Untuk itu mereka berusaha melalui kalangan-kalangan tertentu. Tentunya saya juga memiliki pengalaman tersendiri bagaimana mereka melakukan gerakan-gerakan yang tersistem, terstruktur, ya kan, periodikal dan masif. Ini saya alami sendiri bagaimana mereka menyusup melalui aktivis-aktivis di satu perguruan tinggi, dan itu selama ini, dan itu sudah ditampilkan pemerintah tidak salah. Pemerintah sudah melakukan tindakan preventif, karena tindakan mereka sudah tidak menyisir kepada golongan-golongan marginal atau golongan-golongan yang akar rumput, tapi mereka sudah menyasar atau membidik kelompok-kelompok intelektual, akademisi, praktisi, bahkan di tingkat birokrasi, pejabat-pejabat yang nantinya mereka bisa merubah sistem, yaitu merubah aturan-aturan. Banyak sekali aturan-aturan yang akhirnya dirubah tidak sesuai dengan kultur dan budaya kita. Nah, tentunya semua itu bisa dikatakan pemerintah melakukan tindakan tidak seenaknya saja atau tidak ujuk-ujuk. Tentu sudah ada penelitian, bahkan penelusuran. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, bahwa kata-kata yang dikatakan kriminalisasi yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok yang mengatasnamakan dirinya Islam paling benar, nah itu harus kita sikapi dengan baik bagi kita semua yang di akar bawah, yang mungkin secara hukum dan aturan-aturan Islam di situ sudah dijelaskan, ya, bahwa dalam satu kondisi kita memiliki aturan yang berbeda. Islam saja memiliki 4 mazhab, walaupun nabinya satu. Islam sendiri, kanjeng Nabi, suatu ketika umat kita terpecah menjadi 73 golongan, dan itu kita pahami. Tentu kita tidak bisa memaksakan aturan-aturan dan negeri ini, di mana kondisi yang harus membutuhkan orang-orang yang memang memiliki pemikiran-pemikiran yang boleh dikatakan supermasif, untuk supaya bisa meredam kondisi konflik atau ikut mendinginkan, ikut memberikan pencerahan. Ini perlu saya sampaikan. Jadi di sini Nabi sendiri sudah mengatakan 73 golongan, kemudian mazhab sendiri ada 4, jadi kita bisa memilih. Untuk itu jangan sekali-kali menyinggung ranah publik itu, terutama keyakinan. Namun apa yang dilakukan pemerintah dengan penangkapan seperti contohnya kemarin ketua MUI, kemudian melakukan tindakan-tindakan kepada dai-dai yang provokatif, ya, yang tidak melindungi umat, justru membangkitkan umat yang tidak baik. Nah, itu terus kita pahami semuanya. Itu saya hadir, konten-konten saya hadir itu untuk memberikan sedikit pencerahan, agar publik bisa melakukan screening, publik bisa melakukan pemahaman bersama-sama untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di tingkat elit politik kita, yang menggunakan bahasa yang memang mungkin sulit dipahami oleh publik kita. Jadi sekali lagi mohon kepada kelompok-kelompok jangan menggunakan senjata kriminalisasi kepada tokoh-tokoh yang dianggap mereka ulama, karena tentu kita semua, pemerintah, negara memiliki tim yang solid dari segala bidang, tidak asal, karena kita negara, kita bukan negara, ya. Pemerintah itu pelaksana negara. Tentu pemerintah diperintah oleh negara untuk melakukan langkah preventif, memiliki dasar yang kuat, tidak asal. Negara itu memberikan perintah melalui undang-undang, tidak serta-merta atau tidak ujuk-ujuk. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai kriminalisasi ulama. Karena ini banyak hal. Sebagai contoh nanti akan saya sampaikan di beberapa konten mengenai hal-hal yang perlu ditanggapi, perlu disikapi. Kenapa mereka bisa, saya katakan, masuk melalui sistem yang terstruktur masif. Mereka melalui kaum intelektual di akademisi, kemudian kaum intelektual di perguruan tinggi, karena mereka ingin menyampaikan misi-misi mereka kepada mahasiswa-mahasiswa, terutama di perguruan tinggi, untuk melakukan gerakan. Nah, tersistem karena mahasiswa lah di sini yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Kedua, akademisi.
akademisi memiliki daya pikir kritisasi yang tinggi, logikanya yang tinggi. Kemudian pejabat birokrasi yang memiliki kekuasaan yang bisa dengan serta-merta mereka menyusupkan kata-kata, bahkan merubah aturan-aturan perundang-undangan untuk membelok-belokkan undang-undang atau perundang-undangan yang sudah disepakati oleh para pendiri negeri ini secara bersama-sama. Walaupun kita tahu bahwa undang-undang tentu tidak semuanya baik, undang-undang harus dirubah dengan suatu kondisi karena suatu perubahan kehidupan ini yang rapidly. Jadi dikatakan berkesinambungan tumbuh berkesinambungan. Jadi seperti itu. Nah, itu saja dari saya. Banyak hal yang harus kita sampaikan. Mereka sudah berusaha masuk melalui banyak sistem, di mana sistem itu padahal Kanjeng Nabi sendiri membawa risalah kita, bahkan para imam 4 mazhab kita memberikan pilihan, ya kan? Memberikan 4 mazhab pilihan untuk diyakini secara hukumnya. Jadi kalau mereka masih memaksakan hukum, tentu pemerintah tidak salah melakukan tindakan ulama-ulama, boleh dikatakan tokoh-tokoh yang mereka katakan ulama, ya karena mungkin itu upaya kelompok-kelompok baik dari luar maupun dari dalam untuk mengobrak-abrik, kemudian untuk memecah belah, mengadu domba umat Islam, bahkan penduduk rakyat negeri. Itu saja dari saya. Banyak hal yang nanti akan saya sampaikan lagi mungkin di lain sesi atau konten yang lain. Sekali lagi, dengan hadirnya ini saya harapkan dalam hal-hal yang politik dan bisa membangkitkan, memicu, kita harus hati-hati. Jadi harus ditabayuni, kemudian kenapa bisa begini, kenapa terjadi ini, kenapa melakukan ini, harus disikapi oleh tokoh-tokoh, yaitu pemimpin-pemimpin masyarakat maupun pemimpin-pemimpin yang memang memiliki kedudukan dalam birokrasi pemerintahan. Ada satu hal yang menarik yang sering menggelitik pemikiran saya sebagai umat dan sebagai masyarakat, dan juga sebagai penikmat informasi media massa online, media sosial online di negeri ini. Jadi memang banyak hal yang harus kita bisa sampaikan, mungkin yang berhubungan dengan apa yang menjadi landasan. Seperti saya ambil satu contoh, ini satu berita bagaimana ada banyak hal yang semestinya para pemegang kebijakan publik bisa melakukan screening informasi-informasi yang bisa menjadi pemicu konflik antar umat beragama. Karena hal-hal seperti yang Anda bisa simak, yang saya inikan di belakang back screen saya, itu live saya ini, itu ada berita menarik tagar, ya kan, MUI bersama salah seorang pemimpin birokrasi, ya saya katakan pemimpin birokrasi, menduduki jabatan di suatu wilayah atau daerah. Nah, ini seorang pengamat politik juga tentu memiliki satu kepedulian seperti judulnya. Ini perlu kita tanggapi. Mungkin sebagian kalangan boleh dikatakan saya yang memiliki secara pribadi memiliki bukan kepentingan tetapi kepedulian bahwa negeri ini dibangun bukan atas dasar satu umat beragama. Jadi negeri ini dibangun bersama-sama dengan umat beragama yang sudah ada dan tinggal serta mendiami wilayah yang menjadi wilayah kekuasaan negara, dan itu sudah tercantum atau tertera di dalam historis negeri ini, sejarah negeri ini. Tentu kita sebagai umat muslim, sebagai masyarakat yang tidak ingin apa yang menjadi keyakinan kita itu dirusak oleh sebagian kelompok atau golongan atau orang-orang yang mengatasnamakan dirinya yang merasa berhak, dalam tanda kutip, yang merasa berhak. Ini satu hal yang krusial, dan di sini saya lihat pemerintah, kembali lagi ingin saya sampaikan sebagai masukan bahwa pemerintah memiliki sebuah kewajiban, yaitu menjalankan roda kepemerintahan dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar ini dalam konteks yang saya sampaikan yaitu sesuai dengan undang-undang, mengatur segala kebutuhan masyarakat yang hidup di negeri ini, tentu dengan peraturan-peraturan yang berimbang. Kita memahami bahwa secara sila pertama dasar ketuhanan yang Maha Esa, negeri ini
memang memiliki mayoritas umat yang beragama Islam, namun di negeri ini juga ada umat beragama lain yang menjadi keyakinan dasar hidup masyarakat atau rakyat negeri ini. Itu yang patut kita jadikan satu perhatian, tanda kutip perhatian, karena sesuai dengan apa yang menjadi ide-ide mindset mainstream, kemudian blueprint kerangka dasar Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan pun menciptakan makhluknya dengan berlainan bentuk, macam, dan keyakinan. Namun bagaimana Tuhan itu bisa memberikan kekuasaannya untuk manusia sebagai makhluk yang sempurna di mata Tuhan, dalam arti sesempurnanya makhluk di antara makhluk ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tentu pada akhirnya manusialah yang akan menjadi pemimpin yang mengatur segala keperluan. Nah, di sini kita pun harus bisa dengan jeli bahwa hubungan kita hablum minallah harus seimbang dengan hablum minannas. Jadi ini contoh-contoh yang menjadi dasar pertama fundamental kita menjalankan kehidupan di negeri ini, sehingga muncullah setelah kita memiliki keyakinan yang kuat dan baik serta benar, itu diambil pada dasar sila pertama pada Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Kuasa, ketuhanan yang Maha Esa. Dari dasar itu, kalau kita sudah menjalankan perintah Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan masing-masing, tentu sila pertama itu akan lulus, tidak akan lulus pada pengamalan, ya kan? Jadi pendidikan, penghayatan, pengamalan Pancasila seperti yang pernah kita dapatkan dulu di era tahun 90-an, 89 ke belakang, yaitu tentang pendidikan pengamalan dan penghayatan dan pengamalan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negeri ini yang sudah dirumuskan oleh Bapak pendiri negeri ini tentunya memiliki dasar yang kuat. Kenapa di dalam sila pertama tidak disebutkan syariat, menjalankan syariat agama Islam? Tentu karena para pendiri negeri ini melihat bahwa negeri ini dibangun tidak serta-merta oleh seluruh umat Islam secara keseluruhan, namun ada umat-umat beragama dan berkeyakinan yang lain. Nah, ini yang menjadi patokan dasar. Dan satu lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa problematika seperti ini harus kita sikapi dengan baik dan benar. Dan harapan saya pemegang kebijakan, pemerintah bisa mengatur hal-hal yang berhubungan dengan informasi-informasi yang bisa memicu kerawanan-kerawanan sosial maupun politik, kerawanan-kerawanan politik maupun kerawanan-kerawanan sosial. Ini yang perlu dilakukan screening, karena selama ini saya lihat screening pemerintah sesuai dengan yang pernah dulu disampaikan begitu ramai di era tahun 2010 ke sini, itu bahkan saya masih ingat begitu sistem RIM, ya, kalau dulu masih dijabat Kemenkom Infonya yaitu Bapak Tifatul Sembiring, itu ada satu nilai bagusnya karena di situ ada screening seperti YouTube, namanya ujaran-ujaran kebencian itu tidak bisa ditampilkan. Di sini pun ingin saya kritisi pihak-pihak yang berkaitan dengan screening. Satu, pemerintah, karena di sini seperti saya sampaikan ujaran-ujaran kebencian dan yang bisa memicu konflik, ya kan, yang bisa memicu konflik itu seharusnya pemerintah dengan tegas melarang konten-konten itu beredar. Tapi kenapa itu bisa lolos sensor, masuk ke media sosial, bahkan masuk ke live streaming YouTube. Dan ini pun saya sampaikan perhatian kepada pihak YouTube selaku perusahaan yang beroperasi di wilayah sistem negara kita, wilayah udara. Dan itu tugas Kemenkom Info untuk melakukan screening hal-hal atau konten-konten yang bersifat pornografi, kemudian hal-hal yang bersifat pemecah belah, ujaran kebencian. Nah, ini harus disikapi dengan baik. Ini yang selama ini saya lihat masa era reformasi setelah Pak Tifatul kesini itu sensornya semakin lemah. Bahkan saya sering amati, saya sering screening, yang melakukan searching, browsing, banyak sekali ulama-ulama yang mengatasnamakan pendakwa-pendakwa yang dai-dai yang mengatasnamakan ulama, kemudian mereka melakukan dakwah memecah belah, menjelek-jelekkan secara langsung, bahkan kalau dalam tanda kutip kata-kata beliau itu tidak sepantasnya dilontarkan di dalam media yang bisa membangkitkan
kerawanan politik maupun kerawanan sosial. Saya ambil satu contoh nih, tagar MUI bersama Anies. Nah, MUI ini kan merupakan lembaga Majelis Ulama Indonesia, dimana kalau kita mengambil kepada dasar lembaga tersebut adalah lembaga yang didasarkan oleh umat Islam, Majelis Ulama Indonesia. Nah, Majelis Ulama ini kalau kita dasarkan kepada keyakinan umat Islam itu mungkin semuanya adalah umat Islam. Nah, sedangkan di sini ada umat-umat yang lain seperti Kemenak atau Departemen Agama itu yang mengatur seluruh, ya kan, suatu departemen atau suatu kelembagaan negara yang mengatur keperluan negeri ini atau masyarakat negeri ini dalam melakukan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, yaitu mengatur seluruh keperluan umat beragama. Kemenak itu tidak hanya menaungi umat Islam atau agama Islam, tetapi menaungi seluruh umat beragama di negeri ini. Walaupun yang menjadi kementeri atau menteri yang menjadi menteri agama yaitu dari umat Islam, karena merupakan mayoritas umat Islam. Jadi seperti itu. Makanya kalau dikatakan di sini akhirnya Kemenak itu hanya mengurusi umat Islam, itu tidak benar kalau menurut kerangka Undang-Undang Dasar atau kerangka bernegara negeri ini. Dan ini saya sampaikan kepada pemerintah sekaligus memberikan masukan yang jelas dan tegas. Nah, ini banyak sekali publik masih simpang siur, masih belum paham bahwa Kemenak merupakan kementerian yang mengatur seluruh keperluan umat beragama, mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau berkeyakinan yang lain, itu diatur sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Kecuali kalau Undang-Undang Dasar sudah dirubah, karena di situ jelas di pasal pertama, di ayat pertama, bahwa rakyat Indonesia berkewajiban memiliki satu keyakinan, kalau dikatakan memeluk satu keyakinan agama. Kemudian di ayat keduanya intinya di situ bahwa negara menjamin pelaksanaan umat-umat beragama, masyarakat yang sudah memiliki agama itu melaksanakan kewajiban peribadatannya ya sesuai dengan keyakinan masing-masing, dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar atau dilindungi oleh negara. Jadi hal-hal yang berbau-bau politik yang berhubungan dengan keagamaan ini juga sebisa mungkin harus dihindari agar supaya tidak terjadi konflik, ya kan? Karena di sini kalau MUI di sini Islam, ya kan, kalau kita mengacu kepada Majelis Ulama Indonesia itu merupakan bagian dari umat Islam. Tentunya umat Islam itu sudah terbagi menjadi 4 mazhab, dan Kanjeng Nabi sendiri sang pembawa risalah umat Islam itu nanti akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 atau 73 golongan kalau tidak salah itu, dan itu sudah beliau sang pembawa risalah. Jadi tidak bisa memaksakan satu kehendak ya untuk pemerintah, kemudian karena di sini yang bertugas di kementerian, kemudian yang berada di majelis yang memiliki fatwa itu fatwanya mereka mengharuskan katakanlah mazhabnya Imam Syafi'i, itu pun tidak baik, tidak boleh. Karena di sini satu, pertama berdasarkan sang pembawa risalah, kemudian turun kepada umat di saat ini yang kita sekarang sedang menjalani kehidupan ini, di zaman ini itu sudah terpecah menjadi 4 mazhab, kemudian 73 golongan. Nah, ini yang perlu kita hindari, hal-hal yang bisa memicu konflik. Ini pun sudah seharusnya seperti pengamat politik, betapa malunya kita sebagai umat muslim. Tentu malu, karena di sini MUI sebagai lembaga yang harusnya netral memberikan fatwa itu tidak bisa memihak salah satu. Seperti contoh, dulu saya pernah ngaji di salah satu pondok pesantren, bagaimana beliau sang pengasuh pondok pesantren, yaitu guru ngaji saya Pak Kiai, sebagai seorang kiai dan tokoh pada waktu tertentu seperti pilkada, pileg itu beliau didatangi oleh katakanlah tokoh-tokoh atau mungkin calon-calon pilkada, ya kan, dan calon-calon legislasi. Beliau mengatakan bahwa semuanya harus saya doakan. Nah, semuanya harus saya doakan. Masalah nanti siapa yang jadi
itu urusan Allah, Tuhan. Jadi saya ambil salah satu petikan yang sangat berarti dan saya sampaikan kepada publik, dan juga ini sebagai masukan saya kepada pemerintah, kepada pemegang kebijakan, bahwa seorang ulama itu memberikan fatwa yang berimbang. Seperti saya sampaikan tadi, almarhum kiai saya, begitu saya ditanya, kenapa Bapak menerima semua calon pilkada yang datang ke Bapak, dan kenapa Bapak menerima semua calon legislasi yang minta doa ke Bapak. Ya seperti yang beliau sampaikan, karena semuanya doa didoakan, masalah nanti diijabah itu urusan Tuhan. Disitulah kebijakan yang harusnya diperhatikan, yang bisa menjadi contoh pada para pemegang kebijakan negeri ini maupun lembaga-lembaga yang mengatasnamakan agama atau keyakinan, karena ini akan bisa menimbulkan satu konflik atau permasalahan yang berujung konflik yang tidak semestinya kita inginkan. Itu saja dari saya, banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan, tapi di 2 sesi ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kembali kepada mereduksi problematika umat beragama di negeri ini, karena semuanya sudah jelas kembali lagi diatur di pasal ya, ada di Undang-Undang Dasar 1945. Itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pribadi sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi masukan yang berarti kepada pemerintah untuk melakukan screening. Kembali lagi, di media sosial screening hal-hal yang bersifat penipuan, kemudian hal-hal yang bersifat pornografi, hal-hal yang bersifat anarkis, atau mungkin konten-konten kebencian, itu harus dilakukan screening. Itu satu. Yang kedua, pada pihak YouTube juga selaku organisasi atau korporasi yang beroperasi di negeri ini, tentu organisasi atau korporasi itu mematuhi kebijakan undang-undang yang berlaku di suatu wilayah, terutama di negeri ini. Itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata kurang yang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Lahir dan batin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sri Rahayu Nuswantara. Salam segitiga emas Joglo Semar.